Dan yang kedelapan adalah pemberian ganti rugi, kerugian, dan pelepasan hak itu di bulan November 2022 sampai dengan November 2023. Nah, untuk Kecamatan Bawen itu sesuai yang dulu diinformasikan itu pemberian ganti kerugian itu dijadwalkan. Pemirsa yang berbahagia, ketemu lagi dengan saya Stanley Sutrisno di Stanley Sutrisno Channel. Kali ini saya akan mengevaluasi atau melihat sampai sejauh mana progres pembebasan lahan untuk jalan tol Jabawen, khususnya untuk wilayah Kabupaten Semarang, apakah masih sesuai dengan time frame yang sudah ditetapkan, yang sudah diinformasikan sebelumnya. Dan yang kedua, saya akan berbagi pengalaman mengenai bagaimana mencari lahan pengganti untuk rumah yang kena jalan tol, khususnya dokumen-dokumen apa yang perlu dipersiapkan, ya, yang dokumen apa yang perlu dikumpulkan supaya nanti pada saat kita melakukan pembelian lahan itu kedepannya tidak timbul masalah. Oke, kita masuk yang pertama yaitu terkait dengan progres pembebasan lahan untuk jalan tol Jogja Bawen khususnya yang di Kabupaten Semarang. Jadi sesuai dengan time frame yang dulu sudah diinformasikan, untuk kegiatan yang ketiga itu kegiatan identifikasi dan inventarisasi, itu jadwalnya di bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Juni 2023. Kemudian kegiatan berikutnya adalah pengumuman hasil identifikasi dan inventarisasi itu di bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Juli 2023. Yang kegiatan kelima adalah pengadaan dan penetapan jasa penilai atau appraisal itu di pertengahan Agustus 2022 sampai dengan Agustus 2023. Sedangkan kegiatan yang keenam adalah pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh appraisal itu dijadwalkan bulan 9 atau September 2022 sampai dengan September 2023. Kegiatan berikutnya adalah musyawarah bentuk ganti kerugian, itu di bulan Oktober 2022 sampai Oktober di 2023. Dan yang kedelapan adalah pemberian ganti rugi, kerugian, dan pelepasan hak itu di bulan November 2022 sampai dengan November 2023. Nah, untuk Kecamatan Bawen itu sesuai yang dulu diinformasikan itu pemberian ganti kerugian itu dijadwalkan paling lambat akhir tahun 2022 ini. Nah, melihat progres sampai saat ini di kelurahan kami, Kelurahan Bawen, khususnya Perumahan Barau Asri, sampai dengan hari ini, pada saat saya bikin konten ini, yaitu pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, itu kegiatan identifikasi dan inventarisasi itu baru sampai pada kegiatan yang kedua, ya, tahap yang kedua. Yang identifikasi dan inventarisasi itu ada 3 tahapan. Yang pertama tahapan pengukuran luasan lahan, yang kedua itu inventarisasi data yuridis, dan yang ketiga adalah verifikasi lapangan, verifikasi fisik yang saya tahu seperti itu ya. Jadi di dalam inventarisasi data yuridis itu kan sudah data-data semua dikumpulkan, yang ada di rumah itu apa, misalnya bangunan itu apakah untuk bisnis atau untuk rumah tinggal saja atau untuk kedua-duanya atau untuk kantor konsultan misalnya. Untuk kantor seperti itu. Terus apakah di rumah itu ada sumur, septic tanknya ada berapa, ya, saluran listrik, saluran telepon, saluran IndiHome, barangkali seperti itu. Nah, itu ada. Yang ada apa itu kan dicatat, diinventarisasi. Nah, kemudian tahap ketiga itu diverifikasi di lapangan oleh tim yang beda itu. Nah, ini tahapan yang ketiga ini yang belum dilakukan di daerah kami, di area kami, Perumahan Ambrawasri, sampai pada hari ini. Nah, informasinya itu pada minggu-minggu ini atau minggu depannya. Gitu. Nah, kalau melihat progresnya di lapangan seperti itu, maka kalau kita bandingkan dengan time frame yang sudah
informasikan sebelumnya, yaitu bahwa pengumuman hasil identifikasi dan inventarisasi itu di bulan Agustus, maka ini sudah di bulan September, gitu, hampir pertengahan September, ya, katakanlah pertengahan September. Sedangkan pengadaan dan penetapan jasa penilai itu kan di pertengahan Agustus. Nah, ini kami tidak tahu kan, apakah proses itu sudah jalan atau belum, kan kami tidak tahu. Dan itu mungkin juga tidak perlu diinformasikan ke kami sebagai warga yang terkena pembebasan lahan jalan tol. Kemudian tahapan berikutnya adalah pelaksanaan penilaian oleh appraisal. Nah, ini kan dijadwalkan bulan September 2022 sampai September 2023. Nah, sampai sejauh ini belum dilakukan tentunya. Nah, karena tadi yang identifikasi dan inventarisasi itu belum selesai dan pengumuman hasilnya juga belum dilakukan. Nah, apakah nanti pelaksanaan penilaian ini akan mundur di bulan Oktober? Kami belum tahu. Nah, mudah-mudahan di akhir September juga sudah bisa dilakukan. Itu. Harapannya seperti itu. Sehingga nantinya pemberian ganti rugi yang ditargetkan sampai dengan akhir tahun 2022 ini mudah-mudahan tetap tidak bisa tercapai dan tidak mundur. Itu harapan kami ya. Nah, oke. Jadi kalau kita lihat sampai sejauh ini apakah progres di lapangannya itu masih sesuai dengan time frame yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, kita bisa lihat di sini bisa saja masih bisa dikatakan masih sesuai kalau memang nanti appraisal itu bisa dilaksanakan di bulan September. Tapi misalnya mundur di bulan Oktober berarti untuk Kecamatan Bawen tidak bisa masuk ke target bulan September gitu. Ya mudah-mudahan kita berharap semua masih bisa sesuai dengan time frame yang sudah ditetapkan. Oke, yang kedua kaitannya dengan mencari tanah pengganti atau rumah pengganti. Nah, ini jadi salah satu masalah atau tantangan yang dihadapi oleh pemilik lahan yang terutama perumahan itu adalah mencari rumah pengganti atau lahan pengganti. Masalahnya itu kalau pemilik rumah yang terkena pembebasan lahan itu tidak tersedia dana untuk mencari tanah yang baru atau rumah yang baru. Nah, sementara batas waktu untuk meninggalkan rumah yang terkena lahan itu kan 100 hari, 3 bulan atau 100 hari. Tapi memang masih bisa diperpanjang ketika belum akan dipakai atau segera dilaksanakan konstruksi masih bisa diperpanjang. Tapi setidaknya kalau pengen aman kan kita harus segera mencari rumah baru penggantinya supaya kita bisa tinggal di rumah yang baru. Tapi masalahnya itu tidak segampang yang dibayangkan untuk mencari rumah pengganti atau tanah pengganti itu. Terutama kalau belum punya dana, baik itu untuk muka, apalagi untuk melunasi, kan gitu. Sehingga terpaksa harus menunggu pembayaran ganti rugi, kan gitu. Nah, seandainya sekarang sudah punya uang muka atau tanda jadi untuk DP atau uang muka rumah, itu biasanya itu ada jangka waktunya. Tanda jadi itu berapa lama gitu? Apakah 3 bulan atau 4 bulan atau 6 bulan? Itu ada jangka waktunya. Kalau tidak segera dilunasi, nah uang muka itu hilang. Bisa seperti itu. Nah, kalau uang muka hilang nanti kan harus tambah uang muka lagi. Misalnya kemarin perjanjiannya sampai Agustus. Nah, kalau ternyata Agustus nggak dibayar kan berarti harus bikin memberi tadi berarti kan uang mukanya tadi hilang. Sehingga harus memberi uang muka lagi kan gitu. Dan itu kan jelas kerugian. Nah, sementara kalau nggak segera cari rumah itu nggak mantap rasanya gitu. Seperti itu. Nah, dari pengalaman saya mencari tanah, kan
Kalau sudah perumahan kan biasanya udah per meternya udah mahal ya. Perumahan itu per meternya kurang lebih 2,5 sampai 3 juta. Nah, itu tanahnya saja. Nah, kalau plus rumahnya itu tipe 4570, 4070 atau 4570 itu kan kurang lebih 250 juta. Nah, sementara kita belum tahu nanti dapat berapa yang rumah yang tipe 27 dengan lahan luas lahan 60 itu kan belum tahu nanti dapat berapa ganti ruginya kan gitu. Nah, sehingga kita biasanya nyari teman-teman biasanya nyari tanah yang murah. Kalau tadi untuk perumahan 2,5 juta sampai 3,5 juta, nah mungkin cari lahan yang 1 juta sampai ya kurang lebih 1,5 juta itu kan nyari gitu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana nanti perjanjian jual beli antara pemilik lahan, antara pencari lahan yang korban jalan tol itu, yang terkena jalan tol itu dengan pemilik tanah. Itu harus dibuat surat perikatan jual beli supaya nanti dari kedua belah pihak itu apa ya mantap lah gitu ya. Terusnya dari khususnya dari pihak pembeli. Dari pihak pembeli itu yang perlu dipersiapkan kalau mau membuat surat perikatan jual beli itu harus minta kepada penjual fotokopi KTP dan fotokopi KK suami istri dari pihak penjual. Kemudian fotokopi PBB. Nah, untuk PBB juga harus dipastikan apakah ada tunggakan pajak yang belum dibayar PBB-nya itu. Nah, juga sertifikat, diminta sertifikatnya. Nah, sertifikat ini kalau nanti surat perikatan jual belinya itu dibikin di notaris ya, perjanjiannya itu disaksikan oleh notaris, nanti sertifikat kan di dokumen-dokumen pendukung juga itu diserahkan ke notaris. Kemudian fotokopi KTP dan KK anak-anak ahli waris atau anak kandung. Ya, jadi gitu ya. Nanti sebaiknya pembelian lahan itu dibuat surat perikatan jual beli. Dan kalau perlu, kalau mau lebih kuat itu disaksikan oleh notaris atau dibuat di notaris. Nah, dokumen-dokumen yang perlu disiapkan itu tadi, fotokopi KTP dan KK suami istri, fotokopi PBB, dan itu harus dipastikan pajak-pajak PBB semua sudah lunas. Kemudian sertifikat aslinya, fotokopi KTP dan KK anak-anak ahli waris atau anak kandung. Nah, itu kalau perlu anak kandung itu, anak-anak itu juga ikut tanda tangan di surat perikatan jual beli tadi. Itu akan lebih kuat ya, supaya nanti di kemudian hari tidak timbul masalah. Tuh, terus kemudian dari pihak pembeli itu fotokopi KTP dan KK. Itu. Nah, nanti yang di dalam surat perjanjian surat perikatan jual beli itu perlu dicantumkan harga jualnya berapa, uang mukanya berapa, kemudian pembayaran tahap pertama berapa, pelunasan berapa, kapan dan sebagainya itu perlu dicantumkan di sana. Intinya apa-apa yang disepakati oleh penjual dan pembeli itu dituangkan di dalam surat perikatan jual beli itu yang ditandatangani di atas materai. Informasi yang saya bagikan ini atau sharingkan ini adalah pengalaman saya pada saat saya mau membeli tanah dan saya konsultasikan dengan salah satu notaris. Ya. Tetapi notarisnya tidak mau diungkapkan dalam video ini dan barangkali notaris lain punya syarat-syarat yang lain saya tidak tahu. Tapi dari pengalaman saya dengan notaris yang tempat saya konsultasi itu, tempat saya melakukan rencananya melakukan surat perikatan jual beli itu seperti ini ya, dokumen-dokumen yang perlu disiapkan. Demikian yang bisa saya sharingkan terkait dengan khususnya terkait dengan perikatan jual beli. Jika kita atau Anda yang terkena proyek pembebasan lahan jalan untuk jalan tol, sebaiknya hati-hati kalau mau membeli lahan
sebaiknya dibuat surat perikatan jual beli dan itu disaksikan oleh notaris, dan biasanya oleh notaris nanti dokumen-dokumen yang diminta untuk dipersiapkan itu tadi yang sudah saya sampaikan. Demikian yang bisa saya sharingkan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan jika menurut Anda video ini bermanfaat dan perlu dibagikan kepada teman-teman atau orang lain yang mempunyai masalah serupa, silakan dibagikan. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar. Demikian, sekali lagi terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video saya yang berikutnya. Terima kasih.